janda tua itu ditolong, perintahnya Disantuni ya. disantuni. Kalau udah dinikahi namanya bukan janda lagi, artinya istri, jadinya udah kewajiban menafkahi. Beda ya, Beda posisinya nilainya, nanti. pahalanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi bareng Ade Muhammad Abidin di channel Hijrah Station. Dan kita masih bersama Bang Ruhi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita dalam segmen yang berbeda, walaupun narasumbernya sama. Di video yang sebelumnya itu kita membahas tentang produk beliau. Nah, kali ini akan kita bincangkan atau bincang-bincang ringan Bang ya? Ya. Terkait video yang lagi viral, yang ini nih. Saya terima nikah dengan kawinnya istri Bapak Muratul Ain binti Amir dengan mas kawin bukan koma 5 gram emas bayar tunai. Nah, itu dia yang bikin heboh jagat media sosial. Beliau di pelaminan bersama 4 orang istrinya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tabarakallah. Dan itu aman-aman aja gitu. Itu kan sesuatu yang beda gitu pada umumnya budaya kita di Iya, Indonesia betul. ini. Padahal itu kan menurut agama fine-fine aja, Fine-fine Bang. aja. Bahkan para ulama zaman dulu juga biasa-biasa aja. Nah, itu insya Allah kira-kira guys yang akan kita obrolin pada kesempatan siang hari ini. Nah Bang, pertanyaan pertama nih. Ngapain sih Bang poligami? Tujuannya apa Bang poligami? Ya. Poligami itu kan asalnya sama aja sama nikah. Sama kalau ditanya, ngapain sih nikah? Seperti itu kan. Sama aja. Sama aja. Malah satu ayat syariat nikah itu dan asal nikah itu kan, kalau saya sih ambilnya bahwa asal dari nikah itu adalah ta'addud, berbilang. Al-aslu fi nikah ta'addud, asal dari nikah itu adalah ta'addud, poligami. Karena kan Allah nyuruhnya apa? Fankihu ma tabalakum masna wa thulatha wa ruba'. Minan nisa. Nikahi fankihu ma tabalakum nisa masna wa thulatha wa ruba'. Jadi nikahi wanita-wanita yang kamu suka itu 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut nggak bisa berlaku adil, maka satu aja. Itu takut nggak bisa berlaku adil gitu kan. Jadi satu itu solusi untuk yang takut Yang tidak takut bisa. gitu kan. berupaya Begini, adil. anak ke Bang Taki nih. Bang Taki. Ya, ini aneh kasih amanah nih jualin produk aneh. Umpama 2 produk Ya. atau 3 produk atau 4 produk. Yang disuruh yang mana? Yang 2 produk dulu kan, 3 produk atau apa? Kalau Bang Taki nggak bisa, satu aja dah. Satu aja deh Bang. Iya, gitu Coba-coba dulu aja Coba-coba dulu. dulu gitu kan, seperti itu. Katakan. Nah, itu kan kalau takut nggak bisa jualinnya gitu kan. Kecuali kalau dia sanggup, wah marketing saya udah bagus Bang, sini ambil semua gitu ya. Nah, Berarti seperti kan itu. dia pede. Kan perintah itu justru yang terbaiknya dulu kan, bukan yang option terakhir yang kira-kira ya alternatif lah gitu. Justru nikah satu itu alternatif. Alternatif bagi yang nggak bisa berlaku adil. Bukan malah sebaliknya Bukan ya. sebaliknya, seperti itu.
kan mindset di masyarakat kita adalah ya udah kalau mau ta'adud tuh nikahin yang tua-tua, yang jangan yang cantik-cantik. Itu seperti itu bang. Sementara kan istri-istri abang kan muda-muda. Kalau cantik-cantik nggak tahu, saya kan pakai cadar semua ya. Iya. Nah, kalau yang tua-tua, kita kan nikah kan ayatnya juga sama. Matobalakum, apa yang toba itu yang bisa membuat kamu cenderung suka, cenderung yang kamu anggap baik, yang kamu ada hasrat di situ, Indonesia. Kalau tua-tua, ya kecuali dia mungkin apa sih kalau Oedipus kompleks gitu yang suka yang lebih tua-tua gitu ya, silakan aja gitu kan. Ya kalau yang normal yang wajar-wajar kan bahwa yang muda atau yang sepantaran seperti itu, yang kita sukai, yang kita bisa cinta. Kan tujuan nikah itu apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa nyaman. Kalau kita nggak nyaman, nikah buat apa? Kalau kita nggak tenang, buat apa? Katanya nikahin janda tua. Janda tua itu ditolong perintahnya. Disantuni ya. Disantuni. Kalau udah dinikahi, namanya bukan janda lagi. Artinya istri, jadinya udah kewajiban menafkahi. Beda ya. Beda nilainya, nanti. pahalanya. Seperti itu. Kalau mau jadi syariat kita kan mengatur apa namanya? Ada sedekah, ada zakat, ada kurban. Kayak orang umpama kurban. Ngapain sih kurban? Motong kambing seberapa yang dapat? Mending uangnya dikasih-kasih seperti itu. Kan ada orang ngomong kayak begitu kan? Seperti itu. Padahal kalau mau ngasih uang ya silakan. Mau kurban silakan. Syariat itu diatur. Sama mau nikahin gadis silakan, mau nikahin janda silakan, pilihan. Saya sukanya sama gadis sama yang muda, walaupun janda juga yang masih muda. Saya sukanya seperti itu. Kalau yang tua ya kita santunin. Ya insya Allah ada janda-janda yang kita santunin juga, seperti itu. Tetap dua-duanya bisa jalan iya, gitu bang. jalan, Sesuai porsinya. Porsinya. Masya Allah. Emang kan kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang sering viral juga, saya ini memposisikan sebagai netizen loh bang. Iya, jadi ya saya ingin interogasi abang. Siap. Oke lah. Ini justru biar apa clear sih ya. Ya orang paradigma buruk terhadap poligami itu ini mungkin bisa kalau dia nggak bisa apa menerima, minimal tidak mencelaknya lah begitu kan. Betul. Emang kalau ini bagian dari amal soleh, pernikahan ini bagian dari amal soleh. Jadi artinya kan bisa dibilang nikah dengan 4 istri itu kan Abdoliyahnya ya. Tadi perintahnya untuk 4 dulu, 2, 3 atau 4. Kalau enggak berarti 1. Ini kan Abdol. Emang nggak ada amalan yang lain yang sebanding dengan itu, tapi jangan nikah deh gitu kan? Karena di negeri ini kan nikah lebih dari 1 istri itu seperti tabu gitu kan? Atau memang dibikin seperti itu? Apa gimana bang? Ya syariat itu kan berlaku dimanapun ya, karena syariatnya syariat yang universal, kecuali syariat-syariat yang sifatnya parsial lagi seperti itu. Nikah itu kan syariat yang universal. Jadi ya mau dimanapun ya berlaku syariat itu. Laki-laki sama-sama punya titik, di Arab sama di sini sama-sama punya titik seperti itu kan. Kebutuhannya sama seperti itu. Kalau bilang karena nafsu, ya nikah memang harus punya nafsu. Kalau nggak ada nafsu nanti zolim. Betul. Istrinya nggak disentuh-sentuh. Abang ngapain kawinin ayah? Perawan terus Iya, dong. perawan terus seperti itu. Ya justru karena ada nafsu, justru orang yang poligami ini dia mengarahkan nafsunya sesuai wahyu. Iya, betul. Nafsunya dibimbing oleh wahyu. Wahyunya Allah wahyu apa? Nikah, gitu kan. Kalau kita mau memperturut hawa nafsu aja mah banyak yang jual daging murah, gitu kan. Gitu kan. Kalau ada bilang istilah, kalau bisa beli sate kenapa miara kambingnya gitu kan. Ya, kalau saya mau miara kambing, gitu kan. Karena miara kambing juga sunnah kan. Justru mengambil atau memilih ta'adud ini adalah mengambil resiko yang lebih besar dibandingkan yang muwahhid gitu atau istri satu. Betul. Seharusnya mungkin diapresiasi bang ya. Iya. Bukan mulai Selama dia menjalankan syariat itu secara benar gitu kan. Poligami kan sama dengan nikah yang utama. Orang kan kebanyakan yang kenapa dia nggak bisa berlaku adil, dia malu menjalankan syariat itu. Akhirnya dia diam-diam. Akhirnya ada yang terjolimi, enggak istri pertama ya istri kedua seperti. Nah poligami kan seperti nikah biasa harusnya disiarkan juga. Betul. Sama aja nikah pertama, nikah kedua. Antum nikah pertama seneng nggak? Bahagia bang. Seneng kan, pesta gitu kan. Iya. Terus kalau pas nikah kedua diam-diam kalau macam itu kan gimana ya? Ketiga diam-diam, keempat diam-diam gitu. Nah, kita kan tergantung keadaan gitu kan. Ya bisa juga kalau umpama Anda yang pertama ya seperti umumnya masyarakat. Yang kedua ya cukup
keluarga dekat gitu. Yang ketiga, wah bahkan adat, pakai urus adat orang Sumba soalnya. Ngikutin adat mereka belis tapi tidak, insya Allah tidak melanggar syariat. Hanya mengikuti adat, menyerahkan hewan ternak ke mereka gitu kan. Adat Sumba tuh, bakal tangga-tangga. Yang keempat, ini sama adat orang Karawang semacam itu. Dan semua itu kita lakukan selama tidak melanggar syariat, dan itu disiarkan dan semua tahu, terbuka seperti itu. Jadi untuk apa kita tutup-tutupin orang mau kawin kita gitu kan? Orang ini syariat kok. Dan halal gitu. berkah, gitu kan. Seperti itu. Yang haram aja yang terbuka mereka nggak punya malu gitu kan. Betul. Kok kita yang halal dan berkah dan justru ini bagian dari perintah kok malu gitu. Makanya kalau yang malu-malu maka akan menjadi kezaliman yang lain. Insya Allah. Dia nikah diam-diam maka zolim terhadap istri pertama. Atau zolim juga ke istri kedua. Pasti ada hak-hak istri kedua yang nggak diberikan gitu kan. Sebenarnya hak semua sama di mata Allah. Kita harus menunaikan hak kita kepada mereka. Tidak ada perbedaan hak antara istri pertama, istri kedua, istri ketiga, semua sama haknya. Gitu. Kalau masalah perasaan nih Bang, jadi kebanyakan kan wanita menggunakan perasaan nih Bang. Saat Abang dengan nikah dengan istri yang pertama, Abang mungkin mengatakan aku sayang kamu karena Allah. Gitu. Kemudian nikah lagi dengan istri yang kedua. Nah, ini kondisinya berubah nggak? Artinya ada kecemburuan dari istri yang pertama. Abang rasa sayangnya udah terbagi dengan yang lain, sekarang udah nggak kayak dulu. Itu jikapinya kayak gimana Bang? Nah itu kan kekhawatiran yang menjadi asumsi kan jadi suudzon. Belum kelakuan belum dilakukan udah suudzon duluan. Nah ya kita tetap tarbiyah ke istri, kita kasih pengertian awal-awal. Tetap yang namanya perempuan punya perasaan awal-awal ya. Mungkin alhamdulillah istri anak yang pertama ketika sejak awal dalam syariat ta'adud tidak pernah menolak. Tapi ketika Anda mengamalkan tetap awalnya mungkin baper. Tapi kita tarbiyah. Okay. Akhirnya kita bukan buktikan ya. Bahasanya kalau buktikan kayak orang mau balas dendam. Ya kita memang jalani. Kita jalani dan kita berikan kasih sayang yang tidak berkurang, bahkan justru lebih. Ketika orang berpoligami dan dia terbuka, maka dia akan makin terbuka hatinya, upgrade ruang hatinya. Dia akan terus mengupgrade ruang hatinya karena dia akan sikapnya akan lebih bijak, akan lebih lembut, akan berusaha bagaimana menenangkan istri-istrinya. Makanya hatinya itu akan semakin luwes, insya Allah. Makanya orang kalau udah poligami semakin romantis. Makanya biasanya kalau udah nambah lagi, karena hatinya makin luas, insya Allah. Kalau bener. Oh ya, insya Allah gitu. Itu kan kadang aneh juga ya. Nikah itu kan nikmat ya. Yeah. Kalau nikmat kenapa nggak nambah lagi? Nah itu dia. Kita habis makan nih, makan nikmat gitu. Nambah lagi dong gitu satu porsi. Terus kenapa nikah enggak gitu? Kenapa nikah jangan? Padahal ini kan ada dasarnya gitu. Ya, seperti itu makanya kan orang mengaku cukup satu. Padahal lihat yang sana dikit matanya jelalatan seperti itu. Bohong lah. Aku cukup sama kamu sayang, padahal lihat paha lewat mata ngelirik seperti itu kan. Itu bohong. Cuma di mulut aja laki-laki yang bilang cukup satu istri. Iya. Atau cukup satu wanita. Kalau cukup satu istri mungkin iya karena takut sama istri. Kalau cukup satu wanita tapi di luar lain lagi belum tentu. Nah, ini kan bagian dari menutup pintu-pintu syaitan ya untuk kita para lelaki. Ketika kita di rumah, mungkin kita pandangan kita bisa ditundukkan karena ada istri. Tapi ketika kita ada tugas keluar misalkan dan lain sebagainya, karena syahwat laki-laki itu kan menggebu-gebu ya. Betul. Kalau satu istri mungkin banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk maksiat gitu. Betul. Tapi ketika istrinya 1, 2, 3 bahkan 4, mungkin nafsu untuk di luar istri itu kayaknya udah nggak ada Bang. Itu masih ada nggak Bang? Apa gimana? Yang namanya mata laki-laki tetap aja sih, tapi mengurangi insya Allah. Kadar jelalatannya berkurang lah. Yang tadinya biasa jelalatan dikit sedangnya berkurang jelalatannya. Udahlah kan udah selesai gitu kan. Dan frekuensi kita berhubungan suami istri ya makin intens kan, makin banyak seperti itu kan, sehingga nggak mikir buat yang lain itu kan. Kalau udah kenyang di rumah ngapain di luar gitu. Kalau bisa nambah di rumah ngapain nambah di luar kan, masih gitu. Nah poligami ini seperti kita nambah di dalam gitu kan. Nah ada pertanyaan yang
menggelitik tentang rasa ya. Kalau keadilan mungkin kita bisa bagi keadilan berbagi mabit dan keadilan rezeki. Tapi tentang perasaan bang, dari 4 istri abang itu ada nggak yang paling abang cintai? Atau apa penyebab tumbuhnya rasa cinta abang ke mereka gitu? Iya. Adil ini kan yang dituntut adalah yang zahir ya, yang nampak gitu kan, untuk nafkah, untuk hal-hal yang sifatnya ragawi. Adapun yang sifatnya jiwa, urusan hati, itu kan yang tahu hanya kita sama Allah gitu. Nah ini nggak dituntut karena ini di luar kemampuan kita. Hanya saja kita berusaha juga untuk menyeimbangkannya gitu kan, walaupun nggak sama. Jadi rasa antara satu dengan istri yang lain itu nggak sama. Nggak sama ya. Dan nggak sama bukan berarti nggak adil. Lebih besar lebih kecil bukan berarti bukan berarti seperti lebih besar itu. lebih kecil, tapi memang Masing-masing value spesial. cintanya beda gitu. Oh iya. Value cintanya beda. Umpama yang ini cintanya karena apa? Sisi apa? Yang ini cintanya sisi yang lainnya yang tidak dimiliki oleh yang lain gitu kan. Makanya kita tuh nggak akan bisa merasakan kehangatan yang sama dari wanita yang berbeda. Berbeda. Jadi kita akan merasakan kehangatan yang berbeda-beda seperti Masya itu. Allah. Dan umpama rasa cinta kita kemana yang paling besar, itu berbanding lurus dengan ketaatan dia terhadap suami, pelayanan dia terhadap suami, keikhlasan dia terhadap suami. Bukan kecantikan atau apa ya, insya Allah bukan. Tapi rasa nyaman yang dia berikan. Kecantikan itu hanya di awal-awal aja. Tapi ketika kenyamanan yang diberikan, maka akan suami akan lebih ke situ. Dan itu ya suami yang berusaha berlaku adil juga tidak menampakkan, tapi dia hanya merasakan dalam diri dia atau hanya ketika bersama dengan si istri itu aja gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk rasa itu insya Allah kita bisa mengelolanya tergantung dari bagaimana sikap istri-istri kita juga terhadap kita seperti itu. Kita itu kan amalan hati, maka akan berbanding lurus dengan amalan hati yang dilakukan oleh istri. Apakah pelayanan dia terhadap suami itu ikhlas karena kita atau hanya cari simpati? Saya pernah sering nyampaikan gini ke istri. Kalian itu berbakti ke abang itu karena Allah yang perintahkan berbakti kepada suami, bukan karena kalian ingin cari simpati dari abang. Kalau ingin cari simpati dari abang, insya Allah dapat yang luaran itu, tapi nggak dapat pahala dari Allah, gitu kan? Dan juga karena itu urusan hati, Allah yang tahu, dan abang pasti akan merasakan juga siapa yang ikhlas, siapa yang enggak seperti itu. Jadi akhirnya mereka melayani insya Allah dengan ikhlas, gitu kan? Mau nggak mau tetap aja harus berusaha. Seperti itu. Ya kalian mencintai abang, kalian mencintai satu orang yang sama, seperti itu. Tapi bukan untuk diperebutkan gitu kan, tapi dicintai secara bersama. Jadi bisa dibilang bahwa rasa cinta yang hadir dari seorang suami itu hadiah dari Allah, dari ketaatan-ketaatan masing-masing istri itu. Betul sekali. Masya Allah. Dan berbanding lurus bang ya. Betul, betul. Jadi kayak gitu. Ini jomblo ngerti nggak ya kira-kira? Tapi bang, seiring dengan berjalannya waktu, antum sering viral di grup-grup ta'adud ataupun di luaran, seringkali ada kata-kata yang kurang mengenakan, seperti kata-kata kucing garong misalkan, atau lelaki hidung belang, macam-macam. Itu gimana antum menyikapi istilah-istilah itu bang? Ya alhamdulillah sih aneh nggak gabung ke grup-grup itu, jadi nggak tahu. Paling tahu ada yang ngasih tahu di tag gitu bang, ada lihat oh gitu. Ya anak ketawa aja. Orang kan akan menjadi musuh dari sifat buruknya sendiri. Masya Allah. Dia sumpek dengan kelakuan orang, dia sendiri yang susah. Iya. Abang nggak pengaruh Nggak ya? pengaruh, dia yang sumpek ya, biarin aja. Dia bilang kita kucing garong atau apa. Tapi kalau kita mau jawab, kucing garong itu kan mencuri kan, yang nggak halal. Sama kayak orang yang berzina, orang yang melacur, segala macam gitu. Itu kalau mau bandingin kucing garong. Kalau kita tuh kucing piaraan, kucing ras yang mahal. Kawinnya aja kan harus di ini kan, punya sertifikat kan dia nih. Kawin sama ini kan. Iya, iya. Kalau mau di analogikan dengan kucing gitu kan. Kita kucing ras yang mahal, Iya. yang ada sertifikatnya, kucing bengal gitu kan. Iya. Yang kalau kawin harus ada sertifikatnya gitu kan. Jadi nasabnya nanti jelas seperti itu. Itu aja nggak masuk gitu dari arah kucing aja nggak masuk. Iya, gitu kan kita cari yang halal kalau kita seperti itu. Itu mah ya biarin orang-orang yang sumpek hatinya. Iya. Gitu. Dan
Ya, orang itu akan keluar dari mulutnya sesuai keyakinannya dia, entah itu dari dasar kebencian ataupun ketidaksukaannya. Kemudian Bang, tadi kan sempat sedikit disinggung tentang adil. Apa sih arti adil buat Abang? Terus apa aja yang harus diberikan ke istri? Adil ini kan amalan zohir Bang Ya, ya? betul, yang betul, apa? betul. Nah, itu yang dituntut di syariat ya itu. Itu tuh di syarat itu, jadi bukan perasaan. Iya. Ya, secara detailnya Bang, adil itu membagi apa aja, kemudian teknisnya Abang kayak gimana itu ngatur 4 istri, apa dalam satu rumah, ataupun beda-beda rumah atau gimana? Bang? Jadi adil itu kita dalam hal yang zahir itu ya pertama nafkah. Nafkahnya harus sesuai kebutuhan. Gitu. Sesuai kebutuhan, ada jumlah anaknya berapa, sesuai kebutuhan, gitu kan. Terus dan apa namanya, pakaian juga sama seperti itu. Kebutuhan-kebutuhan primer terpenuhi semua. Kebutuhan sekunder juga sama, berarti harus sama seperti itu. Yang hal-hal yang sifatnya zahir kebutuhannya. Jadi nggak ada membedakan tuh istri pertama sama istri kedua secara kebutuhan, yang membedakan jumlah anak kan nanti, jadi berarti kebutuhannya lebih banyak buat anak-anaknya, buat pendidikan ininya. Tapi untuk pribadinya harus sama. Gitu. Kalau umpama kita ngasih uang jajan pribadi nih di luar buat kebutuhan anak dan makan, umpama 1 juta gitu satu istri, ya sama-sama, mau yang belakangan mau yang baru datang kemarin tetap 1 juta uang Jadi jajannya nggak sama. pengaruh istri Nggak pertama, kedua, ketiga, Nggak keempat. pengaruh. Iya. Hanya yang membedakan nanti kebutuhan buat anaknya beda, kebutuhan buat makannya beda, karena jumlah anaknya beda seperti itu. Nah, kalau tempat tinggal ya juga sama. Kita kan disyariatkan memberikan tempat tinggal yang nyaman gitu kan. Yang fasilitasnya nyaman, sama-sama nyaman seperti ini. Alhamdulillah ada rumah satu klaster seperti itu. Jadi rumahnya panjang dibagi 4 gitu kan. Ada juga yang agak terpisah, cuman berapa jengkal gitu kan. Tapi satu lingkungan seperti itu. Dan kita memang kamarnya masing-masing, dan setiap kamar ada kamar mandi dan tidak terhubung dengan kamar yang lainnya seperti itu. Jadi tidak, privasinya insya Allah terjaga, jaraknya cukup jauh antara kamar satu dengan kamar yang lainnya seperti itu. Hanya dapur jadi satu, kita masak bareng-bareng. Jadi kalau saya jadi enak, jadi uang belanja tuh sekaligus aja makan bareng-bareng. Lebih irit Gitu. ya. Bukan masalah irit, jadi nggak puyeng bagi-baginya, nggak puyeng bagi-baginya. Ngumpul Ini ya? kamu belanja, jadi makan bareng apa macam gitu seperti itu. Seperti yang di video tadi ya. Iya gitu. Masya Allah. Jadi kita biasa bersama seperti itu. Jadi uang belanjanya semua ada yang kasih. Jadi ada yang belanja tiap minggu orangnya yang kita suruh gitu kan. Jadi istri di rumah aja masak bergantian. Hari ini masak siapa, besok masak Masya siapa. Allah. Jadi lebih ringan. Iya, lebih ringan. Jadi istri itu dia kerja sehari, istirahat 3 hari. Masya Allah. Kalau untuk nyuci ada yang nyuciin di rumah, alhamdulillah. Jadi istri lebih banyak melayani suami itu hanya dari sisi masak sama melayani pribadi saya dan anak-anak seperti itu. Ada ungkapan kayak gini Bang, dari pelaku ta'adud, aku bersyukur suamiku istrinya 4, karena 1 hari aku bisa melayani suamiku, dan 3 hari saat suamiku menggilir istri-istri yang lain, aku bisa berdekat-dekat dengan Robku. Nah itu kan ya luar biasa seperti itu. Dan itu bisa terrealisasi dah dengan istri-istri Abang. Ya insya Allah minimal pelayanan mereka makin maksimal. Masya Allah. Gitu, pelayanan mereka makin maksimal. Karena gitu, jadi mereka bisa istirahat, mereka bisa ini justru bisa istirahat dari melayani saya, dan juga akhirnya dia punya waktu-waktu luang yang mereka bisa manfaatkan seperti itu, entah untuk ibadah atau untuk merefresh otak-otak mereka seperti itu. Kalau safar nih Bang, kalau lagi perjalanan, itu ikut semua atau diundi atau gimana Bang? Tergantung kan, kalau syariatnya itu diundi ya, apa waktunya yang dicontohkan Rasulullah diundi. Kalau memang nggak bisa bawa semua, tapi kalau bisa bawa semua ya bisa bawa semua. Dan saya sih rata-rata saya bawa semua, gitu. Kalau mama nggak bisa baru diundi, gitu. Jadi diutamain dulu, dibawa dulu semua nih. Iya, seperti itu. Kan. Karena itu bagian dari adil juga ya. Ya, Bayangin kalau nggak akur Bang, satu-satu ya, dan boros juga budget ya. ya alhamdulillah. Insya Allah. Kan mereka ini udah kumpul bareng Bang, berempat istri-istri Abang.
Pernah nggak bang kepoin apa sih kira-kira yang diobrolin sama mereka? Apalagi ngepoin suaminya, lagi ngomongin suaminya bagaimana? Atau layaknya istri-istri yang lain dengan tetangga-tetangganya obrolannya seperti itu bang? Ya mereka biasanya yang saya dengar ya justru mereka bicara itu mereka apa sih apa yang kita harus lakukan buat si abang gitu kan untuk melayani si abang gitu kan umpama bahkan untuk mereka untuk mempercantik diri aja mereka bersama-sama jadi ayo kita pesen ini nih. Mungkin skincare lah bahasa begitu kan. Perawatan. Perawatan gitu kan. Nah, mereka perawatan bareng-bareng. Masya Allah. Iya gitu kan. Seperti itu. Terus untuk masak makan nih, abang mau makan apa nih kira-kira? Ya, seperti itu. Jadi justru mereka itu alhamdulillah lagi-lagi ini adalah suatu syukur dari apa yang harus saya ungkapkan gitu kan. Di mana orang-orang itu masih bicara bagaimana bisa mempertemukan antara istri-istrinya. Kalau kami, alhamdulillah bukan semata-mata akur tapi bersinergi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu guys bincang-bincang kali ini tentang poligami dari pelakunya langsung yang baru kemarin menggenapkan istrinya menjadi 4. Jadi full kuota buat akhwat-akhwat yang Alhamdulillah, mungkin Masya Allah. melirik-lirik abang ini sudah cukup, sudah full kuotanya. Terima kasih bang Siap. bincang-bincang kali ini. Tapi nanti insya Allah akan berlanjut dengan hal-hal yang lain karena ta'adud ini adalah perkara yang harus diperjelas ya. Diperjelas sebelum orang ingin melakukan, mengamalkan tentu ada bekal-bekal tersendiri yang tentunya harus disiapkan. Insya Allah akan kita lanjut bang ya. Siap, insya Allah. Pada kesempatan berikutnya, insya Allah. Jazakumullah khair, abang. Wah telah iya, hadir Alhamdulillah. di tempat kami. Pasti nih, Semoga sudah berkah, diberi kesempatan buat hadir buat ya sekedar meracun nih. sampai ngopi-ngopi ringan. Itu guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi